Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kesha Selemita Doali dengan NIM 2214201097, kelas A4 semester 3 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang pertama, upaya-upaya pencegahan primer pada sistem reproduksi. Pencegahan primer adalah pencegahan yang sebenarnya pencegahan ini dilakukan sebelum terjadi penyakit dan gangguan fungsi dan diberikan kepada klien yang secara fisik dan mental. Pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan primer juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor resiko. Tahap pencegahan primer diterapkan dalam fase prepantagonesis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum mulai. Dalam fase ini, meskipun proses penyakit belum mulai, tapi ketiga faktor utama untuk terjadinya penyakit, yaitu agen, host, dan environment, yang membentuk konsep segitiga epidemiologi, selalu akan berinteraksi yang satu dengan lainnya dan selalu merupakan ancaman potensial untuk sewaktu-waktu mencetuskan terjadinya stimulus yang memicu untuk mulainya terjadinya proses penyakit dan masuk ke dalam fase pantogenesis. Pada wanita, pencegahan primer yang dapat dilakukan adalah dengan promosi kesehatan dengan spesifik protektion pada promosi kesehatan seperti peningkatan kesehatan, misalnya dengan pendidikan kesehatan reproduksi tentang menghindari seks bebas dan kanker serviks. Selanjutnya, upaya-upaya pencegahan sekunder pada sistem reproduksi. Pencegahan sekunder berfokus pada individu yang mengalami masalah kesehatan atau penyakit dan individu yang berisiko mengalami komplikasi atau kondisi yang lebih buruk. Pencegahan sekunder terdiri dari teknik screening dan pengobatan penyakit pada tahap dini untuk membatasi kejahatan dengan cara menghindarkan atau menunda akibat yang timbul dari perkembangan penyakit. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Adapun tujuan pada pencegahan sekunder yaitu diagnosis dini dan pengobatan yang tepat. Adapun beberapa pengobatan terhadap penyakit masalah sistem reproduksi dapat melalui obat dan operasi. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang dilakukan pada fase awal patogenik yang bertujuan untuk mendeteksi dan melakukan intervensi segera guna menghentikan penyakit pada tahap ini dan mencegah penyebaran penyakit, menurun intensitas penyakit bila penyakit ini merupakan penyakit menular, dan untuk mengobati dan menghentikan proses penyakit, menyembuhkan orang sakit, serta untuk mencegah penyakit menjadi berkelanjutan hingga mengakibatkan terjadinya cacat yang lebih buruk lagi. Selanjutnya, upaya-upaya pencegahan tersier pada sistem reproduksi. Tersier dilakukan ketika terjadi kecacatan atau ketidakmampuan yang permanen dan tidak dapat disembuhkan. Kegiatan ini ditunjukkan untuk melaksanakan tindakan rehabilitas yang bertujuan membantu klien mencapai tingkat fungsi setinggi mungkin. Sesuai dengan keterbatasan yang ada akibat penyakit atau kecacatan, pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitas. Tujuan dari pencegahan tersier adalah untuk mencegah komplikasi penyakit dan pengobatan. Sesudah gejala klinis berkembang dan diagnosis sudah ditegakkan, pencegahan tersier terhadap penyakit masalah sistem reproduksi pasien hingga sembuh serta melakukan terapi-terapi untuk meminimalisir kecacatan akibat masalah tersebut. Pencegahan tersier adalah rehabilitas, contoh rehabilitas pada penderita kanker ovarium, kanker payudara, dan lain sebagainya. Rehabilitas ini terdiri atas rehabilitas fisik, rehabilitas mental, rehabilitas sosial, dan rehabilitas aitesis. Dan yang terakhir, penyuluhan dan edukasi kesehatan pada ibu dengan masalah gangguan kesehatan reproduksi. Wanita usia subur atau WUS adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20 sampai 45 tahun. Pada wanita usia subur ini berlangsung lebih cepat daripada pria. Puncak kesuburan ada rentang pada usia 20 sampai 29 tahun. Masalah kesuburan alat reproduksi merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui, di mana dalam masa wanita subur ini harus menjaga dan merawat personal higien, yaitu pemeliharaan keadaan alat kelaminnya dengan rajin membersihkannya.
Oleh karena itu, wanita usia subur dianjurkan untuk merawat diri. Selanjutnya ada keputihan, di mana keputihan ini merupakan istilah lazim digunakan untuk masyarakat untuk menyebut penyakit kandidiasi vaginal yang terjadi pada daerah kewanitaan. Penyakit keputihan merupakan masalah kesehatan yang spesifik pada wanita. Sebuah survei telah dilakukan terhadap pengunjung wanita pada beberapa apotek di Yogyakarta selama 1 bulan menunjukkan bahwa 60% pengunjung wanita tersebut sedang atau pernah menggunakan obat untuk mengatasi masalah kesehatan pada organ reproduksinya, dan yang relatif sering adalah apa yang dikenal dengan keputihan. Sebanyak 50% pelajar putri sekolah menengah dan perguruan tinggi pernah mengalami keputihan ketika berusia kurang dari 25 tahun.